like the big county and everyone goes to ball. And in Holland they like there are people. Sidang Mizilges dan Elano penuh kejutan dan sambutan di gedung DPR RI. Jordi Amat dipastikan pulih setelah absen membela timnas Indonesia. Media Belanda dibuat heran soal pemain keturunan yang lebih memilih masuk skuad Garuda. Update ranking FIFA timnas Indonesia jelang melawan Bahrain dan Cina. Begini jawaban berkelas Gonzales soal kritik pemain keturunan di timnas Indonesia. Klub baru Rafael Struijk dibuat terkejut melihat pengikut sang pemain ikuti media sosial klubnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jordi Amat kini membawa kabar gembira bagi penggemar timnas Indonesia, di mana ia setelah mengalami cedera, pemain 32 tahun itu kini telah pulih dan kini siap untuk kembali turun ke lapangan. Ya, Jordi Amat mengalami cedera di saat laga leg kedua semifinal Piala FA Malaysia yang berlangsung pada 5 Agustus kemarin. Akibat cedera itu, ia harus menjalani masa pemulihan selama kurang lebih sebulan. Hal itu juga membuatnya tidak bisa ikut dalam dua laga timnas Indonesia di awal bulan September ini. Namun meski tanpa Jordi Amat, diketahui skuad Garuda berhasil meraih hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Dan kini kabar soal kesembuhan Jordi Amat itu kini diungkapkan oleh media sosial resmi klubnya, di mana ia akan kembali beraksi di ajang kompetitif. Selain itu, ia juga terlihat ikut serta ke Cina untuk bertanding di Liga Champions Asia Elite Zona Timur, di mana pada laga perdananya klub Jordi Amat itu akan menghadapi Shanghai, di mana Johor itu sudah berangkat ke Shanghai pada hari Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, Jordi Amat mengungkapkan kegembiraan di media sosialnya menjelang keberangkatan timnya. Sekarang pukul 9.00 dan kami sudah di bandara udara. Kami akan berangkat ke Shanghai sampai bertemu di sana, tulis Jordi Amat. Ya, kedatangan kembali Jordi Amat tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia menjelang laga lanjutan melawan Bahrain dan Cina yang dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang. Setelah menjalani beberapa rangkaian proses untuk menjadi WNI, tampaknya Mizilges kini terus menjadi sorotan. Apalagi saat ini proses Mizilges sudah tinggal sedikit lagi untuk bisa menjadi bagian dari tim merah putih. Ya, Mizilges baru-baru ini seakan mengisyaratkan bahwa dirinya begitu antusias untuk menunggu momen membela timnas Indonesia, khususnya saat nanti tim merah putih melawan Bahrain dan Cina di lanjutan putaran ketiga ini. Ya, diketahui Mizilges sudah sempat berjumpa dengan para pemain timnas Indonesia. Saat itu tim merah putih menjelang duel melawan Australia. Ketika itu ia bersama Elano yang tengah mengurus proses dirinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam sesi wawancara khususnya dengan media asal Belanda, Mizilges menyampaikan beberapa pandangannya soal penampilan timnas Indonesia di putaran ketiga kemarin. Bahkan Mizilges juga sudah tidak sabar untuk segera mengukir laga debutnya, di mana dalam agenda terdekat skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktobernya. Mizilges belum bermain selama periode internasional terakhir, tetapi dia berharap bisa berada di sana bulan depan saat menghadapi Cina dan Bahrain, tulis OST dalam artikelnya. Ya, Mizilges memperkirakan jika proses adaptasinya bersama timnas Indonesia tidak akan menghadapi banyak hambatan. Hal itu karena hadirnya sederet pemain kelahiran Belanda di skuad Garuda. Nama-nama seperti Tom Haye, Kelvin Verden, Justin Hapner, Martin Pes, dan juga beberapa pemain lainnya akan memudahkan Mizilges untuk berkomunikasi baik di dalam maupun di luar lapangan. Adapun proses Mizilges dan Elano tampaknya kini akan segera rampung. Hal itu dipastikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Ibu Hetifah, di mana Hetifah sebelumnya menyebutkan bahwa sidang Mizilges dan Elano akan digelar pada siang tadi, lebih tepatnya pada Selasa 17 September 2024 ini, di mana terlihat proses tersebut pun berjalan dengan baik dan hikmat menyambut kedua pemain keturunan tersebut, di mana pihak PSSI itu sendiri menargetkan bahwa proses Mizilges dan Elano ini bisa rampung dalam pekan ini. Apabila berjalan sesuai rencana sampai titik akhir prosesnya nanti, maka kedua pemain tersebut sangat berpeluang untuk tampil ketika skuad Garuda menjalani matchday ketiga dan keempat di putaran ketiga ini, di mana nanti skuad Garuda akan menghadapi Bahrain dan Cina. Kehadiran keduanya tentu akan berdampak positif bagi skuad Garuda.
Media kenamaan Belanda kini dibuat heran dengan banyaknya pemain berkualitas kelahiran Belanda yang lebih memilih untuk membela timnas Indonesia daripada menunggu panggilan di timnas Belanda. Salah satu media Belanda yang merasa heran dengan fenomena tersebut adalah The Stentor NL, di mana dalam ulasannya ia menyebut bahwa banyaknya pemain berkualitas melepas paspor Belanda demi memperkuat timnas Indonesia. Tidak kurang lebih 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Sirkus dan Tom Haye dan lainnya tidak memilih untuk menunggu tim Belanda, tulis media tersebut. Ya, dari hal tersebut wajar saja jika media negeri kincir angin itu merasa heran dengan fenomena tersebut, di mana banyaknya pemain muda Belanda yang kini memilih untuk membela timnas Indonesia daripada menunggu panggilan dari tim kincir angin. Kendati begitu, PSSI saat ini masih belum berhenti untuk mendapatkan pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Kini ada nama-nama seperti Sirkus dan Eliano yang sedang menjalani proses dan sudah mulai memasuki tahap akhir. Tentu nantinya banyak pemain keturunan Belanda yang akan memperkuat timnas Indonesia. Terlebih kini tim Merah Putih sedang menatap mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026 ini. Mantan pemain timnas Indonesia yaitu Christian Gonzalez kini akhirnya buka suara mengenai isu dikotomi antara pemain lokal dan pemain keturunan. Dikutip dari tayangan YouTube Garuda Timnas, Gonzalez memberikan dukungan kepada para pemain keturunan yang telah membela timnas Indonesia dalam upaya untuk menembus Piala Dunia. Sebagaimana diketahui, saat ini timnas Indonesia sedang dalam performa yang cukup baik setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Namun di tengah pencapaian tersebut ada komentar negatif yang beredar terkait pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda. Beberapa pihak mengkritik bahwa pemain-pemain ini seolah-olah dianggap lebih Belanda bukan Indonesia. Dalam hal ini, Gonzalez dengan tegas menanggapi hal tersebut. Pesepak bola keturunan Brazil itu menyatakan bahwa para pemain yang telah melalui proses naturalisasi itu bukan lagi dianggap sebagai orang asing, akan tetapi mereka sudah sepenuhnya menjadi warga negara Indonesia. Sebagai seseorang yang pernah melalui proses tersebut dan menjadi bagian dari skuad Garuda, Gonzalez pun sempat merasakan bagaimana perjuangannya untuk diterima sebagai pemain tim Merah Putih. Ia mengingatkan publik bahwa para pemain keturunan ini sudah menunjukkan komitmen tinggi dan berjuang keras demi membawa Indonesia maju di kancah sepak bola internasional. Menurut Gonzalez, mereka harus dihormati karena telah mengambil keputusan besar untuk mengabdikan karirnya kepada timnas Indonesia. Terkait dengan kritik yang dilontarkan oleh beberapa kalangan, Gonzalez memilih untuk tidak terlalu memperdulikannya. Ia juga berharap agar publik mendukung pemain keturunan ini, mengingat kontribusi besar yang telah mereka berikan untuk tim Merah Putih. Lebih lanjut, sebagai pionir naturalisasi, Gonzalez juga memahami tekanan yang dihadapi para pemain keturunan saat ini. Namun ia percaya bahwa semangat kebangsaan dan kerja keras yang ditujukan oleh mereka itu akan membungkam kritik tersebut. Update ranking FIFA Timnas Indonesia per hari ini Selasa 17 September 2024 ini akan coba kami ulas. Ya, berdasarkan perhitungan real tim yang dikeluarkan oleh footballranking.com, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-129 dunia, di mana Timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia setelah mendapatkan tambahan poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu didapat skuad Garuda setelah menahan 2 tim langganan Piala Dunia yaitu Arab Saudi dan Australia. Melihat semakin matangnya Timnas Indonesia, ranking FIFA skuad Garuda diprediksi terus akan meningkat. Terdekat pada bulan Oktober 2024 ini, tim Merah Putih akan menantang Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C. Jika menang atas Bahrain dan Cina, maka timnas Indonesia tidak hanya membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia, akan tetapi juga akan mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Mengutip dari halaman footballranking.com, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 32,43 poin di ranking FIFA jika menang atas Bahrain dan Cina. Kondisi itu akan membuat timnas Indonesia berpotensi naik 9 posisi dari peringkat 129 dunia ke 120 dunia ranking FIFA. Sekarang harapannya seluruh pemain andalan Coach Sintayong dalam kondisi bugar. Jika dalam kondisi bugar, maka timnas Indonesia akan dapat menatap laga kontra Bahrain dan Cina dengan kepercayaan diri tinggi. Tentu menarik dinantikan aksi lanjutan timnas Indonesia di babak ketiga ini nantinya. Jumlah followers akun Instagram klub asal Australia itu Brisbane Roar kini melesat tinggi setelah merekrut Rafael Struijk. Ya, Rafael Struijk kini telah resmi bergabung dengan Brisbane Roar setelah diumumkan oleh klub tersebut melalui akun media sosialnya. Selamat datang di Brisbane Roar, Rafael Struijk, tulis akun Instagram klub tersebut. Setelah diumumkannya, followers akun Instagram klub tersebut pun langsung melesat dari 70.000 menjadi 100.000 pengikut. Hal ini diperkirakan karena banyaknya fans timnas Indonesia atau penggemar Rafael Struijk yang mengikuti akun Instagram klub barunya. Ya, Rafael Struijk dikabarkan mendapatkan kontrak 1 tahun hingga
30 Juni 2025 mendatang. Di klub pengusaha Indonesia itu, Rafael Struijk akan memakai nomor punggung 7. Nomor punggung tersebut pernah dipakai pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong saat membelanya di tahun 2005 lalu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.